Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa sebel banget sama seseorang sampai akhirnya jadi males ngobrol, saling diam-diaman, dan bahkan kayak musuhan? Nah, dalam budaya Jawa itu ada namanya loh, yaitu disebut satru. Yuk kita kenalan lebih lanjut, apa sih satru itu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Sulfi Afiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan emosi dasar marah dalam budaya Jawa, yaitu satru. Nah, emosi marah merupakan salah satu bentuk emosi dasar yang bersifat universal. Namun, ekspresi dan pemaknanya sangat bergantung pada konteks budaya di mana emosi tersebut dialami dan ditampilkan. Nah, salah satu turunan dari emosi marah adalah benci, di mana alam budaya Jawa, ekspresi benci yang paling khas dan seringkali tidak dipahami oleh budaya luar dalam bentuk benci diam. Berbeda dengan ekspresi marah yang eksplosif seperti berteriak atau memaki. Masyarakat Jawa cenderung menunjukkan kemarahan atau rasa bencinya melalui keheningan, penarikan diri dari interaksi sosial, dan bahkan tidak pengabaian yang dikenal dengan istilah satru. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang satru dalam budaya Jawa? Simak teman-teman aku ya. Halo, aku Lina di sini akan menjelaskan tentang bagaimana benci dalam bentuk diam muncul di budaya Jawa. Benci dalam bentuk diam di budaya Jawa tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari proses historis yang sangat panjang. Berakar pada sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Jawa sejak masa kerajaan, budaya Jawa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai feodal, spiritualisme, dan Hindu-Buddha, serta etika Islam sinkretik yang semuanya mengedepankan ketenangan batin, keharmonisan sosial, dan pengendalian diri. Pada masa kerajaan Mataram dan Keraton Yogyakarta Surakarta, nilai-nilai seperti ngajeni atau menghormati, handap asor atau rendah hati, dan tata krama atau etika sopan santun dijunjung tinggi sebagai identitas luhur masyarakat. Individu yang menunjukkan emosi secara terbuka dianggap kurang ajar atau tidak sopan, dan mengganggu stabilitas sosial. Maka dari itu, sejak masa itu pula muncul konstruksi sosial bahwa kebencian sebaiknya disimpan dan tidak ditunjukkan secara langsung. Selanjutnya, bagaimana sih budaya Jawa mengekspresikan emosi seperti benci atau satru punya makna yang dalam dan unik? Yuk kita kupas bareng gimana budaya Jawa maknai rasa benci bukan dengan teriakan tapi dengan diam. Halo, aku Tiara. Kali ini aku akan ngejelasin definisi emosi benci atau satru dalam budaya Jawa. Dalam khasana budaya Jawa, benci dikenal dengan istilah satru. Namun, ekspresi dari satru ini tidak selalu bersifat eksplisit. Sebaliknya, masyarakat Jawa seringkali menahan ekspresi benci secara verbal dan memilih untuk menunjukkan kebencian. Mereka melalui keheningan. Bentuk benci dalam diam ini bukan tanpa makna. Hal ini merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur budaya Jawa yang mengutamakan kesopanan atau tata krama, ketenangan atau kalem, dan harmonis sosial atau rukun. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Putri Lestari dalam artikelnya yang berjudul Diam dan Misuh. Ekspresi kemarahan dalam sosial ostracism masyarakat Jawa, diam dalam budaya Jawa memiliki konotasi simbolik yang dalam. Masyarakat Jawa tidak serta-merta mengekspresikan kemarahannya dengan agresif. Namun sebaliknya, mereka menginternalisasi kemarahannya dan menyalurkannya dalam bentuk diam, yang dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan interpersonal. Nah, setelah tahu definisi emosi benci satru dalam budaya Jawa, sekarang yuk kita lihat lebih jauh gimana sih bentuk nyatanya dalam kehidupan sosial. Ternyata diam bisa jadi senjata yang ampuh loh. Nah, setelah kalian mendengarkan dan memahami apa itu definisi emosi satru dalam budaya Jawa, sekarang kita bisa melihat salah satu bentuk emosi yang khas dalam budaya Jawa, yaitu marah diam, yang dikenal dengan istilah satru. Satru adalah bentuk marah yang tidak diekspresikan secara verbal, tapi lewat tindakan mendiamkan seseorang. Ini biasanya terjadi saat konflik sudah mencapai titik jenuh, di mana ekspresi verbal seperti kata kasar atau misuh tidak lagi dianggap cukup atau justru memperburuk keadaan. Dalam kondisi ini, seseorang yang merasa kecewa atau marah memilih untuk menarik diri secara sosial,
Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti tidak menyapa, menghindari, atau bahkan sampai memblokir komunikasi di media sosial. Menariknya, menurut penelitian dari Lestari tahun 2024, satru ini bukan hanya tindakan pasif. Justru, ini adalah tindakan aktif yang simbolik, bentuk keputusan untuk memutus relasi secara sosial. Artinya, orang yang melakukan satru sebenarnya sedang mengatakan, aku tidak lagi menganggap kamu bagian dari lingkar sosialku. Jadi, meskipun tampak tenang, satru sebenarnya adalah bentuk konflik laten yang ekstrim. Ia tidak terlihat marah secara eksplisit, tapi menyimpan kedegangan yang dalam dan belum terselesaikan. Dan jika kalian biar lebih akurat lagi, kita bisa lanjut langsung ke riset. Saya Raisa selanjutnya akan membahas tentang riset. Penelitian Lestari tahun 2024 menggunakan pendekatan kualitatif etnografis dengan kerangka interpretatif words untuk memahami bagaimana masyarakat Jawa, khususnya yang terbiasa menggunakan marah yang diungkapkan, memaknai tindakan diam saat marah atau merasakan kebencian. Hasil risetnya adalah, masyarakat Jawa yang ekspresif memandang diam bukan sebagai bentuk kebaikan atau keluhuran, tetapi sebagai bentuk protes dan penolakan sosial. Diam justru menjadi indikator konflik yang lebih serius karena menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi ingin menyelesaikan konflik secara terbuka. Sebaliknya, marah yang diungkapkan justru dianggap sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan, karena mengindikasikan bahwa relasi masih terbuka untuk komunitas. Penelitian lain juga mendukung temuan ini, seperti yang diungkapkan oleh Safiruddin Al-Baqi tahun 2015 dalam Buletin Psikologi, yang menunjukkan bahwa ekspresi emosi sangat bergantung pada konstruksi budaya. Masyarakat Jawa cenderung menghindari konflik terbuka dan lebih memilih untuk meredam emosinya, yang jika tidak dimaknai dengan baik, dapat berubah menjadi bentuk pengabaian sosial yang menyakitkan. Kamu mau ngapain? Oh, nanti dia deh. Ih, mau. Lucu warnanya. Ya udah pakai aja. Senyum ya? Ya. Ih, padahal aku belum selesai pakai. Kok udah dicomot aja? Udah. Bentar. Bagus. Ya, nanti kirim link aku ya. Oke, boleh. Udah, close yuk. Yuk. Aku sini ya. Kok tiba-tiba dia nyerobot sih? Ya Allah, sabar. Kamu udah selesai ngerjain? Udah. Lihat ya. Kok langsung dibuka sih? Kan aku pinjem. Ih, gak boleh lah pelit-pelit gitu. Udah deh, iya. Oh, ini. Oke. Pinjem ini juga ya. Ya, boleh. Kok makin dibiarin, makin ngeselin sih anak ini. Maaf, Tiara. Aku cuma canda doang. Kamu mau kemana? Ya, aku udah tinggal. Ikut. Ya, aku belum selesai. Ikut. Ya. Maaf. Tiara, kamu kemana? Pulang lah. Ikut. Nebeng ya. Udah ngeselin, minta nebeng lagi.